Titian hikmah yang menghubungkan jiwa dengan sang sumber keabadian. Sebuah ilmu sejati yang telah tertulis di dalam nafas kehidupan, terukir indah di relung hati yang paling terdalam. Dan jika kamu siap, berhentilah sejenak, diam dan dengarkanlah. Ini adalah jejak-jejak bahasa cahaya yang telah ditinggalkan oleh para pencari hakikat sepanjang zaman. Keilmuan yang tidak diajarkan kepada sembarangan orang, tapi hidup di dalam langkah-langkah sunyi para arifin billah. Inilah titian hikmah ilmu sejati. Tapi harus hati-hati, karena setiap langkah pada titian ini akan mengguncang keyakinanmu, mempertanyakan semuanya yang selama ini kamu anggap benar, di mana hanya ada dirimu yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa hakikat ilmu sejati? Ilmu sejati bukanlah kumpulan teori ataupun sekedar hafalan. Ia adalah pengalaman langsung akan kebenaran mutlak yang melampaui kata dan logika, seperti api yang membakar kegelapan, namun tak bisa dijelaskan dengan menggambarkan asapnya. Tapi mengapa ilmu ini jarang sekali diketahui orang banyak? Karena ia tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran yang sifatnya terbatas. Ia hanya bisa dilahirkan melalui kematian diri, kematian atas ego, keinginan, dan segala ilusi identitas. Di sini, kita tidak sedang berbicara tentang agama tertentu, melainkan tentang hakikat universal yang menjadi akar semua agama. Tapi, siapakah diri yang dimaksud? Inilah pertanyaan pertama pada titian hikmah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Langit dan bumi tidak mampu menampungku, hanya hati hamba-hambaku yang beriman yang mampu memuatnya." Hati adalah cermin yang suci, yang memantulkan wajah ilahi. Dan proses pembersihan cermin ini disebut dengan takziyatun nafs, penyucian jiwa. Ia adalah perjalanan dari nafsu amarah, jiwa yang memerintah kejahatan, menuju nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Melalui penyangkalan diri yang total, seperti yang dialami oleh Syekh Bayazid Al-Bustami, yang berteriak, "Ya Allah, singkapkanlah diriku dari diriku." Sedangkan dalam tradisi Zen, proses ini disebut dengan mematikan pikiran, bukan menjadi bodoh, tetapi melampaui dualitas pikiran. Sebab pikiran selalu membagi baik dan buruk, suka dan benci, aku dan kamu. Sementara kebenaran adalah kesatuan yang takkan terbagi-bagi. Lalu apa alat untuk membersihkan cermin ini? Disinilah peran zikir, mengingat hakikat sejati, bukan sekedar mengulang nama-nama Tuhan, tetapi harus menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah manifestasi dari asma-asmanya yang agung. Ilmu sejati tidak disampaikan melalui bahasa biasa,
melainkan melalui simbol-simbol universal. Inilah yang disebut bahasa langit, bahasa yang dipahami oleh hati yang tersadarkan. Lihatlah, seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dapat mentakwilkan mimpi, atau seperti kisah Nabi Musa alaihi salam yang melihat api di Gunung Sinai. Api itu bukanlah api fisik, melainkan simbol cahaya ilahi yang membakar kegelapan jiwa. Di dalam Bhagavad Gita, Arjuna melihat visi universal Krishna, simbol dari realitas absolut yang meliputi segalanya. Pada kitab suci manapun, penuh dengan simbol, angka, warna, bentuk, dan kisah metaforis. Tetapi kebanyakan orang terjebak pada kulit luarnya, seperti orang yang memperdebatkan warna bejana, tetapi lupa bahwa yang penting adalah air di dalamnya. Di sini, kita belajar membaca tanda-tandanya. Seperti kata Syekh Ibnu Arabi, semesta adalah kitab yang terbuka. Setiap fenomenanya adalah ayat-ayatnya. Tahap selanjutnya adalah penyerahan total, yaitu Islam dalam makna sejati, bukan kepasifan, tapi penerimaan atas kehendak semesta. Seperti kisah Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam pada surat Al-Kahfi. Manakala ketika Nabi Musa protes ketika Khidir melubangi perahu, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok. Tetapi semua yang dilakukannya menyimpan hikmah yang tidak terlihat oleh mata lahiriah. Saudaraku, sang sejati, penyerahan adalah seni mempercayai bahwa di sebalik setiap keburukan yang kita lihat tersembunyi desain ilahi yang sempurna. Ini adalah tingkat tertinggi keimanan. Seperti kata Yahya bin Mu'adz, jika engkau mengenalnya, semua yang terjadi akan membuatmu tertawa, bukan menangis. Tapi bagaimana cara mencapainya? Yaitu dengan menghancurkan diri di hadapan kehendaknya, fana. Karena pada puncak perjalanannya, sang pencari menyadari bahwa tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi dia. Semua adalah gerakan daripada satu melodi abadi. Inilah wahdatul wujud, yang sayangnya disalahpahami oleh banyak orang. Karena wahdatul wujud bukan berarti manusia menjadi Tuhan, itu tersalah paham. Tetapi kesadaran bahwa eksistensi hanya satu yang esa, dan segala sesuatu adalah manifestasinya. Seperti orkestra raksasa, setiap instrumen berbeda nada, tetapi semua dimainkan oleh satu dirigen. Para mistikus menyebutnya Dance of Shiva, tarian penciptaan dan peleburan yang abadi. Di titik ini, tidak ada lagi pemburu dan yang diburu. Seperti ikan yang mencari lautan, padahal ia telah berada di dalamnya. Sekarang, pertanyaannya, maukah kamu menjadi gelombang yang sadar akan samudra? Maukah kamu membersihkan cermin hatimu hingga memantulkan cahaya abadi? Tapi ingat, ilmu ini harus dialami. Ia ada di dalam heningnya diri. Makanya, berhentilah mencari di luar. Pusatkan semua pencarianmu ke dalam diri. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana bisa gelap di sekitarmu, padahal kamu membawa lentera di dalamnya. Dan jika kamu merasa tidak mengerti sebagian pesan pada video ini, itu pun hal yang wajar. Sebab kata-kata hanyalah jari yang menunjuk bulan. Jangan fokus pada jarinya, lihatlah ke arah yang ditunjuk. Dan sekarang,
saatnya kamu melangkah, karena titian ini hanya untuk mereka yang berani. Apakah kamu salah satunya? Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.